Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendengar dari pembicara dua bahwa saya akan bicara mengenai soal-soal ekonomi. Tapi kepada utusan yang datang ke Jakarta, saya sudah jelaskan, saya tidak akan membicarakan soal-soal ekonomi, tapi soal-soal yang lebih penting daripada ekonomi Islam. Sebab ekonomi Islam itu pada hakikatnya tidak beda dengan ekonomi umum. Cuman ada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Yang saya ingin bahas malam ini adalah soal yang saya pandang sangat penting, karena kalau menurut penglihatan saya di Indonesia ini masih sedikit orang yang mengerti Islam. Kita menamakan diri Muslim, pemimpin Islam banyak, tapi mereka itu belum dan menghayati Islam sebagaimana mestinya. Oleh karena itu saya ingin membahas soal Islam secara, apalagi karena kita sekarang ini di seluruh dunia berkeyakinan, kaum muslimin berkeyakinan bahwa Islam itu akan bangkit kembali gitu. Makanya abad ke-15 Hijriah ini dipandang sebagai kebangkitan Islam. Apa yang benar begitu? Ini yang lebih penting dewasa ini menurut hemat saya daripada membahas ekonomi Islam. Sebab ekonomi Islam pun sudah pernah saya bahas di sini di Salman ini. Jadi walaupun tulisannya ini tidak sempurna, tapi agar supaya ceramahnya nanti bisa sistematis, maka saya telah menuliskan pikiran saya. Ya. Dalam masa sesudah Perang Dunia Kedua, lahir berpuluh-puluh negara merdeka yang dihuni oleh rakyat yang sebagian terbesar beragama Islam, dan oleh karena itu dinamakan atau menamakan dirinya negara Islam. Seperti Indonesia ini dihuni oleh majority Islam, oleh karena itu juga masuk menamakan dirinya atau dinamakan negara Islam dan menjadi anggota daripada organisasi negara-negara Islam sedunia. Tetapi sebagian besar daripada negara-negara yang dihuni oleh majority Islam itu tidak mempunyai dasar, tidak mempunyai sebagai undang-undang dasar Al-Quran. Jadi tidak bisa dinamakan negara Islam. Hukum dasarnya bukan hukum Islam. Kecuali hanya beberapa negara, antara lain Saudi Arab, yang boleh dikatakan negara Islam, tapi apakah dalam praktek mereka benar-benar diselenggarakan menurut hukum-hukum Islam, itu saya kurang mengerti. Misalnya saja, apakah seorang raja, apa itu sesuai dengan hukum Islam? Apakah tidak pemimpin Islam itu seharusnya bukan dipilih oleh rakyat? Begitu juga Pakistan dinamakan negara Islam, tetapi banyak hal-hal yang menurut hemat saya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Begitu juga di Iran, juga negara Republik Islam. Jadi negara-negara yang baru merdeka itu yang dihuni oleh orang-orang yang menamakan dirinya Muslim, mereka membentuk, ya, mereka dinamakan negara Islam dan membentuk suatu organisasi yang sudah berkali-kali mengadakan pertemuan KTT, konferensi tertinggi, pemimpin-pemimpin tertinggi, kepala pemerintahannya, maupun konferensi menteri-menteri luar negeri untuk membahas dan mengambil keputusan tentang berbagai soal yang menyangkut kepentingan umat Islam.